Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guido Mugyadi yang telah membimbing kami selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis framework. Di sini mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana di sini kami membuat sebuah website CUMKM untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis framework. Dan di sini kami menggunakan framework Next.js. Namun sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Krisna Raditya Arela dengan NIM 22030404029. Dan kemudian ada rekan saya Bayu Aji Nugroho dengan NIM 220304039. Dan yang terakhir ada rekan saya yang terakhir yaitu Adifa Dipariana dengan NIM 22030404025. Selanjutnya untuk gambaran awal akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Tampilan awal. Jadi website ini dibuat bisa untuk login dan hanya bisa untuk melihat saja. Ini tampilan ketika kita tidak melakukan login. Di sini kita terdapat nama website, di mana nama websitenya adalah CUMKM PBF beserta logo, dan terdapat tombol search serta login dan register. Jika ketika kita melakukan register atau login, maka tombol login dan register itu akan menghilang, berubah menjadi nama akun kita yang login dan dapat membuat produk baru atau melakukan edit data. Di sini juga terdapat beberapa kategori seperti buah, kaos, celana, dan cemilan. Dan di sini juga terdapat rekomendasi produk yang mungkin disarankan oleh sistem. Produk di sini bersifat random, jadi ketika kita melakukan refresh data atau refresh halaman, maka data yang ada di sini dapat berubah. Mungkin di sini sekarang ada produk teaser JCJKT48, cuman nanti ketika di refresh bisa jadi produk ini akan hilang. Dan di sini juga terdapat nama store-nya seperti Store Team Family dan Archive Store. Jika diklik maka akan berpindah halaman dan akan mengarahkan ke profile dari official store tersebut. Dan di sini juga terdapat produk lainnya, di mana produk lainnya itu berisikan semua produk yang ada di website CUMKM, dan ini terdapat total 18 produk. Di sini juga terdapat informasi tentang website kami, di mana website kami dibuat pada tahun 2025, serta pedagang UMKM yang join atau yang terdaftar dalam website kami, serta terdapat total 18 produk, di mana 18 produk ini kepunyaan dari keenam pedagang ini. Dan di sini juga terdapat cara bagaimana promosi untuk memposting produk seseorang di dalam website kami. Untuk yang pertama itu mendaftar atau daftar akun, dan yang kedua membuat produk, yang ketiga melakukan publish atau melakukan posting. Daftar akun di sini juga dapat menggunakan email ataupun login otomatis menggunakan akun Google. Di sini juga terdapat footer di mana berisi informasi sederhana seperti terdapat kontak collaboration ataupun jika terdapat kendala dalam melakukan promosi produk. Dan di sini juga terdapat nama anggota kami yang membuat website ini. Dan di sini juga kita dapat melakukan search produk. Misal kita tulis t-shirt, maka akan muncul produk yang kita cari. Mungkin itu untuk tampilan awalnya. Untuk register akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Bayu. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana tata cara terkait register. Kita klik tombol registernya. Pada saat kita sedang mengklik tombol register, maka akan muncul sebuah form. Terdapat beberapa kolom yang bisa kita isi. Yang pertama ada name store. Name store ini adalah nama dari toko yang nantinya akan menjadi toko kita. Kita coba isi. Dengan nama by store. Kemudian untuk fontnya adalah nomor telepon kita. Dan berikutnya alamat, yaitu alamat dari toko kita. Kemudian ada email yang bisa dihubungi oleh customer jika ingin nanti mengontak store kita. Dan yang terakhir yaitu ada form untuk kita memasukkan password pada saat kita akan login. Dan tidak lupa pula di sini terdapat tombol untuk persetujuan kita. Kemudian ada juga dua tombol yaitu create akun dan atau register menggunakan Google jika kita ingin langsung register tanpa harus menginputkan data-data seperti ini. Kita coba dulu untuk yang create akun. Maka akan muncul pesan akun Anda sukses dibuat. Setelah muncul pesan ini, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk kita login menggunakan akun yang sudah kita buat ataupun menggunakan akun kita yang lain. Kita juga bisa menggunakan akun Google. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan akun Google yang sudah terpaut. Kita pilih salah satu akun yang sudah tersedia. Nah, setelah kita mengklik dan sukses login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada nama username dari akun kita, kemudian ada tombol yang mengarah ke identitas lengkap dari akun kita. Kita juga bisa mengedit store kita, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, email, dan passwordnya. Kemudian ada tombol update ketika kita ingin mengubah data. Kemudian di sini ada tombol untuk kita menambahkan produk-produk yang nantinya akan kita promosikan di toko kita. Terdapat ada kolom nama produk, harga, deskripsi, kemudian foto dari produknya. Berikutnya untuk teknis dari terkait login menggunakan akun yang telah kita tambahkan, kemudian edit dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adifa. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan bagaimana kita akan melakukan login tanpa menggunakan akun Google atau yang sudah teman saya buat sebelumnya menggunakan registrasi. Pertama-tama, jika kita sedang berada dalam akun, kita bisa melakukan logout terlebih dahulu dengan cara menekan tombol panah keluar di samping nama toko atau nama kita. Dan jika sudah berhasil, maka kita akan dialihkan ke halaman login page yang tadi dan akan mendapat pesan logo telah berhasil. Dan di sini saya akan mencoba masuk menggunakan email yang sudah teman saya buat tadi. .com password.
Dan setelah kita memasukkan email dan password yang sudah kita registrasi sebelumnya, kita bisa menekan login untuk masuk. Dan ini tampilannya. Dan nama kita di sini sudah berubah seperti nama yang kita loginkan atau toko yang kita miliki. Dan jika ingin mengedit profil, ada di sebelah sini tombolnya, sama seperti tadi. Dan jika kita ingin menambah produk kita ke dalam website ini, kita bisa mengisi form di sini. Misal kita akan menambahkan buku yang deskripsinya adalah buku novel, dan untuk harganya kita pasang dengan harga 50.000. Dan di sini kita bisa memilih filenya dan kita klik create. Dan buku akan secara otomatis ditambahkan ke dalam produknya. Dan jika kita ada kesalahan dalam tata tulis, kita bisa menekan klik edit dan kita bisa mengubahnya di sini. Dan jika sudah, kita akan bisa menekan tombol update. Dan semisal kita tidak ingin melakukan edit dan kita ingin menghapus produknya, kita bisa menekan delete produk di bagian bawah sini dan produk akan otomatis terhapus. Dan jika ingin mengedit profil, kita bisa menekan edit profile seperti foto, nama toko, nomor, alamat, dan sebagainya. Dan sama dengan menekan update di bawah, kita maka akan terupdate secara otomatis. Dan mungkin itu fitur yang ada di dalam web toko UMKM kami. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi si UMKM PPFB untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis framework. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.